Chapter 2. Pada chapter 2 mobile apps dan layanan web, kita bahas tentang desain user interface. Ini salah satu peranan penting dalam mobile apps ya. Jadi kalau seandainya aplikasi kita bagus logiknya, terus canggih, tapi desain user interface-nya sembarangan, semberaput, tidak teratur, otomatis orang akan istilahnya feel ya, tidak suka aplikasinya tampilannya biasa-biasa saja, padahal isinya itu super canggih. Jadi desain user interface adalah salah satu peranan penting dalam pengembangan aplikasi di mobile apps. Oke, istilahnya ini utamanya. Jadi biasanya kan orang lihat cewek itu kan dari tampilan dulu, wajahnya ya, baru hatinya. Jadi seperti ini juga desain user interface. Oke. Pertama sekali istilahnya di Android itu ada user interface layout. Ini pertama sekali ya. Jadi ini disebut dengan view. Di sini itu kita lihat bagiannya dulu. Ada linear layout. Di linear layout itu nanti ada anakannya di bawahnya, seperti relative layout, view ataupun yang lainnya. Oke, nanti di view lagi ada lagi, sebenarnya kita pakai relatif, kita pakai linear, dan kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini istilahnya basic pertama sekali, istilahnya untuk dalam pembangunan itu cakar ayamnya. Oke, terus nanti kita kelompokkan dalam view group, istilahnya dalam subclass di view-nya. Tujuannya kenapa? Salah satu adalah untuk memudahkan dalam desain dan menghandle untuk layoutnya di mobile apps gitu. Oke, di ini contohnya yang layoutnya. Oke, salah satunya istilahnya kan untuk kita create tampilan dasarnya ya, istilahnya itunya GUI-nya ya, bukan DOS-nya. Jadi biasanya ini bekerja di XML. Oke, nanti kita bahas lagi apa itu XML layout lebih detailnya lagi. Jadi di contohnya di view-nya itu nanti kita bisa tambahkan desainnya seperti widget-widget yang ada di Android, itu button, label, text box, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat atau kita tambahkan. Ini contohnya. Jadi ini pertama sekali adalah seluruhnya adalah untuk constraint. Constraint itu nanti kita bisa tambahkan linear layout, relative layout, ataupun text view seperti ini. Oke. Di UI layout itu di grundle-nya ini kita bisa istilahnya main activity-nya. Apa aja sih isinya di main activity-nya? Itu nanti istilahnya ini untuk mengkontrol layout-nya, yang istilahnya back end-nya. Kalau view layout itu front end-nya. Tuh, jadi ini saling terkait antara satu sama yang lain seperti mata ulang dalam pengembangan sebuah aplikasi. Terus di sini di layout itu ada beberapa tipe. Jadi layoutnya banyak. Yang sering dipakai itu biasanya linear layout, relative layout, frame layout, square layout, live view, grid view. Oke ya. Jadi di linear layout itu istilahnya nanti dalam pengelompokan view group. Oke, istilahnya nanti ada child, ada parent, ada lainnya nanti kita bahas ya, seperti modelnya untuk vertikal maupun horizontal. Terus di relative layout itu adalah untuk display child-nya, istilahnya untuk view anakannya untuk dalam position relatifnya. Terus ada juga absolute layout ya, jadi ini istilahnya untuk lebih spesifikasi dalam penempatannya seperti widget-widgetnya. Terus nanti ada table layout ya, istilahnya untuk pengelompokan data dalam bentuk group untuk child-nya, seperti kita pengelompokan dalam row maupun kolom. Terus ada lagi itu disebut dengan frame layout. Ya, jadi istilahnya untuk display screen-nya dalam
single view dalam tampilannya di layout. Terus ada scroll view, salah satunya itu adalah untuk memudah user tampilannya ya. Jadi kita di scroll. Jadi kalau datanya banyak, itu listnya itu bisa kita scroll tuh dalam view group dalam linear layout. Terus ada live view ya, juga ini ada display untuk scrolling data. Oke, jadi untuk mau kolom, mau row-nya itu untuk memudahkan dalam penampilan datanya. Terus ada lagi grid view ya, itu istilahnya dalam display group untuk scrolling gridnya. Kali ini istilahnya untuk memudahkan user dalam bekerja atau mengakses datanya. Next, terus di UI itu ada kontrolnya. Oke, ini contohnya ya, ada text view ini seperti ini. Terus ini ada edit text. Terus ini ada button. Oke ya. Jadi ini istilahnya untuk input control interaktif komponen ya di dalam sebuah apps. Oke. Salah satunya itu untuk variety control, memudahkan untuk UI UX-nya seperti button, text, bar, checkbox, zoom in, zoom out, toggle button dan lainnya. Ini nanti biasanya dalam bentuk UI control. Jadi UI control itu seperti ini. Selainnya seperti edit text, button itu termasuk UI control. Oke, selanjutnya ini beberapa UI control yang dipakai di Android, sebenarnya banyak ya. Ini hanya contoh kecilnya aja. Seperti text view ya. Text view ini adalah untuk mengontrol display text dari usernya. Edit text itu biasanya kita untuk input data ya, masuk ke dalam aplikasi ke datanya. Button itu istilahnya untuk proses seperti on click atau performanya user, terus image button. Nanti di dalam button itu kita bisa istilahnya tambahkan image yang untuk detailnya. Jadi ini untuk tampilan UI-nya itu lebih menarik. Radio button itu istilahnya untuk cek pemilihan ya, seperti cek dan uncek. Itu adalah contohnya segmen itu seperti laki-laki, perempuan, itu termasuk kita menggunakan radio button. Terus ada spinner ya, spinner ini salah satu untuk user select istilahnya untuk control setnya. Ada temperature itu untuk data ya, seperti jam ya, seperti jam 12, 1, AM, PM dan lainnya. Ini merupakan salah satu untuk controlling di mobile apps. Ini untuk memudahkan dalam bekerja. Terus event handling. Event handling itu adalah di Android-nya itu untuk manajemennya, bagaimana sih atau mau diapakan. Contohnya untuk event listener ya. Di event ini istilahnya bagaimana kita mengontrol view class-nya. Jadi kontennya itu istilahnya untuk single, untuk pemanggilan callback-nya ya. Biasanya event listener itu bisa kita pakai di button on click ya. Jadi isinya nanti ini istilahnya untuk triggering dari user itu untuk interaksi dengan tampilan layar. Oke, seperti button ya, button on click data. Terus ada juga event listener registration. Oke, jadi ini untuk listener itu untuk handle pemanggilan dari registrasinya apanya. Terus ada event handle. Event handle itu salah satunya itu untuk listener eventnya, seperti handling apa sih eventnya yang akan kita pakai. Ini salah satu dari event handling di Android Studio. Terus ini contohnya di event handling itu ada on click. Jadi on click itu button sampelnya ya. Jadi diklik nanti dia akan menampilkan data di text box atau lainnya. Jadi untuk contohnya ada lagi event on focus change. Jadi focus itu biasanya itu item pertama itu di text box 1, 2, 3 itu dia fokusnya di mana untuk perubahannya.
Terus ada event on touch. Event on touch listener itu adalah untuk pemanggilan untuk diskinya, oke ya. Jadi seperti di screennya, oke ya. Jadi screennya ini pakai sentuhan atau lainnya. Terus ada menu item klik. Menu item itu untuk pemanggilan di menu itemnya, untuk event handlingnya. Ini contoh event handling. Di event handling ini sebenarnya banyak ya. Jadi ini secara umum yang sering dipakai dalam handling datanya. Oke. Terus di desain UI itu ada style dan theme-nya ya. Jadi style ini adalah kita membuat tampilan itu lebih menarik lagi. Jadi biasanya ini front end ya, itu di XML-nya untuk handle-nya. Jadi style-nya itu bagaimana kita mengedit, menambahkan style, warna dan lainnya, atau isinya item handlingnya. Oke, ini contohnya ya. Ini kan stylenya ya. Jadi biasanya kalau button kan polos, jadi kita bisa tambahkan widgetnya seperti ini. Ini untuk pewarnaan widget ini. Oke, contohnya kita kasih nama save. Jadi ini istilahnya untuk handling stylenya, untuk handle warnanya. Ini sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, terus ada juga custom komponen. Ya, di Studio itu kita bisa mengcustom ya, seperti button, text view, edit text, list view, textbox dan lainnya. Itu kita bisa custom, bisa kita tambahkan warna, notifikasi ataupun yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam pengembangan aplikasi yang kita buat. Oke. Jadi ini Android itu tidak kaku. Kita bisa pengembangannya lebih bagus lagi dan lebih gampang ya dibanding untuk aplikasi pengembangannya yang lainnya. Oke, ini contohnya ya, kita custom ya. Sebenarnya kan warnanya seperti ini. Oke, polos. Jadi kita bisa custom untuk tambahkan yang lebih menarik lagi untuk pengembangan warnanya, stylenya dan lainnya. Oke, berikut dari sederhana untuk penyampaian di user interface. Thank you for watching.